Siapa yang mengira bahwa teknik pergerakan leluhur asal belaka adalah sesuatu yang bahkan seorang yang mulia asal tidak dapat melakukan apapun. Pandangannya dengan cepat menyapu medan perang. Tetapi serangai sinis tiba-tiba muncul di wajahnya yang ganas. Dia mencibir dan berkata, "Xiaoyan, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa mengulur waktu ini." Saat berbicara, dia melihat ke arah medan perang tempat Xiao Xiu berada. Senyum dingin muncul di wajahnya. Kecepatan Xiaoyan mungkin mengejutkan, tetapi jika hanya ini, dia tidak akan mampu menghancurkan situasi di medan perang ini. Melihat ke medan perang, pertempuran antara Xiaoming dan Azure Demon secara bertahap menjadi semakin intens. Jelas, hasil pertempuran tidak akan diputuskan dalam waktu singkat. Adapun Xiao Xiu, dia tetaplah seorang ahli leluhur asal. Meskipun dia bisa melawan seorang yang mulia asal tingkat awal untuk sementara waktu dengan bantuan teknik rahasia, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak akan semakin jelas seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, situasi Xiao Xiu secara bertahap memburuk di bawah pemboman terus-menerus dari yang mulia asal tahap awal. Tidak akan lama sebelum dia dikalahkan oleh orang itu. Di sisi lain, medan perang lainnya tampak sedikit lebih menarik. Dalam pertempuran antara Raja Utara dan yang mulia asal tahap awal lainnya, Raja Utara dikalahkan sejak awal. Baju zirah sisik naga di tubuhnya dengan cepat hancur oleh rentetan rantai. Hanya dalam beberapa saat, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Namun, mungkin karena ini, sisa kekuatan petir Yuan dalam tubuh Raja Utara mampu meletus. Tidak hanya mampu terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka, tetapi bahkan kekuatan tempurnya menjadi semakin tirani dengan tabrakan terus-menerus. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa tubuh Raja Utara telah mengalami mutasi lain selama pertempuran ini. Di langit, Xiaoyan yang menyadari perubahan situasi di pihak Xiao Xiu sedikit mengubah ekspresinya. Kemudian, dia perlahan menghembuskan nafas dan mengalihkan pandangannya kembali ke yang mulia asal bintang 2 di seberangnya. Matanya menyipit saat dia berkata dengan dingin, "Sepertinya aku harus menyingkirkanmu secepatnya." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan menepukkan tangannya dengan keras. Saat api meledak, kecepatan penyatuan api di telapak tangannya tiba-tiba meningkat. Ketika api surgawi menyatu, bentuk embrio teratai api dengan cepat mengembun. Pada saat yang sama, aura pemusnahan yang lebih mengerikan menyebar darinya. Orang ini, bagaimana dia bisa mengumpulkan kekuatan yang begitu menakjubkan? Wajah yang mulia asal bintang 2 itu tak kuasa menahan diri untuk tak berkedut saat merasakan energi yang perlahan menggila di telapak tangan Xiaoyan. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Aura itu begitu menakutkan sehingga bahkan seorang ahli setingkatnya tak kuasa menahan diri untuk merasakan aura kematian. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Xiaoyan terus seperti ini. Saat pikiran ini muncul di benaknya, origin ki hitam di tubuhnya mulai beredar dengan panik. Dia melangkah maju dan ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Tubuhnya langsung menghilang dan pada saat berikutnya dia muncul di depan Xiaoyan seperti hantu. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan untuk meraih api di telapak tangan Xiaoyan. Kali ini, dalam menghadapi serangan yang mulia asal bintang 2, Xiaoyan tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, ia memegang teratai api yang akan terbentuk dengan satu tangan dan menutupinya dengan tangan lainnya. Kekuatan hisap melonjak liar dari telapak tangannya, menarik untayan energi mengamuk dari teratai api dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Karena kau tak sabar, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan teratai api ini. Xiaoyan menjerit dingin. Seketika, dia menghantamkan telapak tangannya ke depan dan menghantam keras cakar tangan yang mengarah ke arahnya. Api yang terbentuk dari energi yang mengamuk tiba-tiba bertabrakan dengan energi yang gelap gulita, dan ledakan rendah segera menyebar. Ria angin menyebar dalam bentuk cincin, dengan mudah menghancurkan ruang di sekitarnya. Yang mulia asal itu mundur puluhan langkah. Ia melihat lapisan bekas hitam hangus di tangannya, dan wajahnya langsung menjadi sangat muram. Ketika ia melihat Xiaoyan lagi, ia telah memanfaatkan tabrakan antara keduanya untuk terbang mundur. Setelah itu, ia dengan cepat berbalik dan mendekati yang mulia asal tahap awal yang sedang bertarung dengan Xiao Xiu. Tidak bagus, dasar bocah licik. Ekspresi yang mulia asal bintang 2 langsung berubah saat dia merasakan niat Xiaoyan.
Tubuhnya buru-buru melesat maju, tetapi Xiaoyan sudah tiba di belakang orang itu. Meskipun orang itu sudah merasakan Xiaoyan, sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah tangan hangat yang diletakkan di punggungnya. Tak lama kemudian, energi yang menakutkan bergejolak dan seperti pasang surut mengalir keluar. Segel sungai gunung. Saat Xiaoyan berteriak, Yang Mulia asal tahap awal dari sekte pembantaian hantu tiba-tiba terlempar oleh telapak tangan ini. Darah menyembur keluar ketika tubuhnya jatuh tak terkendali ke arah pegunungan di bawah. Hampir pada saat yang sama, Yang Mulia asal bintang 2 bergerak di belakang Xiaoyan. Energi hitam yang melonjak berkumpul di telapak tangannya, dan dia dengan kejam menghantamkannya ke punggung Xiaoyan. Akan tetapi, saat telapak tangan itu hendak membekas di punggung Xiaoyan, sebuah teratai api sudah muncul di dada Xiaoyan. Pada saat berikutnya, suara dengungan yang menggentarkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Dalam sekejap, kepingan salju yang melayang di langit tersapu bersih. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang api yang menakutkan yang mencapai langit, menguapkan seluruh tempat. Bahkan, salju lama yang terkumpul di pegunungan di bawah dan kabut racun yang meresap ke udara sedikit terpengaruh. Xiaoming dan Azure Demon yang telah buru-buru mundur dari pertempuran menyaksikan pemandangan yang tiba-tiba meletus. Ekspresi kedua belah pihak langsung berubah serius. Gelombang api yang besar tiba-tiba meletus dari kabut hitam yang tebal. Angin dan salju di antara langit dan bumi menghilang, dan energi yang mengerikan pun menyapu bersih. Gelombang energi yang disebabkan oleh gelombang api tersebut langsung mengangkat salju di pegunungan di bawahnya, dan kabut beracun berwarna ungu hitam yang mengambang di udara pun ikut menghilang. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas langit, orang tersebut akan dapat melihat dengan jelas cincin api raksasa yang menyebar dengan cepat ke segala arah dari pusat ledakan. Kemanapun ia lewat, ruang hampa yang tenang akan runtuh. Puncak-puncak gunung seputih salju juga tersapu bersih oleh energi ini. Udara yang awalnya dingin dan lembab juga menguap seluruhnya di bawah terik suhu tinggi api surgawi. Kekuatan teratai api sungguh mengerikan. Di langit, Xiaoming dan Azure Demon tentu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berhasil menghindari energi mengerikan dalam gelombang api itu. Tetapi bahkan dengan dasar kultivasi mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Di antara mereka, Yang Mulia asal tingkat awal yang bertarung sengit dengan Raja Utara berhenti dengan wajah pucat dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah pegunungan kosong di bawah yang tiba-tiba menjadi kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Setelah beberapa lama, awan api besar yang terbentuk dari teratai api di langit berangsur-angsur menghilang. Lalu, 2 sosok jatuh dari sana. Azure Demon dan yang lainnya segera menoleh. Azure Demon mengerutkan kening ketika dia melihat pria yang dalam keadaan menyedihkan dan kabut hitamnya hampir menghilang. Pria itu adalah Yang Mulia asal tingkat awal yang sebelumnya bertarung dengan Xiao Xiu. Adapun sosok lainnya, sosok kurus kering dengan tubuh hancur yang memperlihatkan daging dan darah serta setengah kerangka. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, orang ini telah kehilangan semua tanda kehidupan. Sosok kurus kering ini tentu saja adalah Yang Mulia asal bintang 2 yang paling dekat dengan ledakan teratai api. Serangan Xiaoyan telah langsung membunuh 2 Yang Mulia asal sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Azure Demon berubah jelek saat dia melihat 2 sosok yang jatuh dari pegunungan itu adalah Yang Mulia asal dari sisinya. Wajahnya berubah antara hijau dan putih, dan kemarahan yang luar biasa membuncah di dadanya. Tapi kemudian, 2 sosok lainnya muncul dari dalam awan api. Jika dilihat, mereka adalah Xiaoyan dan Xiao Xiu. Xiaoyan, kamu masih hidup. Ekspresi wajah Azure Demon langsung berubah saat melihat Xiaoyan yang tidak terluka. Dia menjerit marah dan tubuhnya tiba-tiba bersinar. Setelah itu, dia muncul di hadapan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Tangannya yang keriput terulur ke depan dengan lembut. Tak lama kemudian, tangannya mendarat di leher Xiaoyan, membekukan surga dan bumi. Teriakan Xiaoming tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, udara, termasuk serangan Azure Demon tiba-tiba membeku. Meskipun hanya sesaat, ketika Azure Demon memanggil kabut hitam untuk melindungi dirinya, Xiaoming sudah mundur ratusan meter jauhnya bersama Xiaoyan dan Xiao Xiu.
Xiaoming melambaikan palu raksasa di tangannya dan berkata dengan dingin, "Tanpa kedua orang itu menghalangi, aku bisa bertarung 1 lawan 2 dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu." Mendengar ini, wajah Azure Demon tampak suram. Tatapannya dengan cepat beralih ke Yang Mulia Asal tingkat awal di sampingnya. Dia tentu tahu bahwa dia tidak punya peluang menang melawan Xiaoming. Api yang ganas sekali lagi muncul di hadapan Xiaoyan. Tepat saat pikiran ini muncul di dalam hati Azure Demon, 6 kelompok api perlahan melayang di bawah kendali tangan Xiaoyan. Orang ini melihat postur Xiaoyan, wajah Azure Demon menjadi sedikit pucat. Menghadapi lotus api, bahkan seseorang sekuat dia harus memperlakukannya dengan serius. Xiaoyan, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku tidak percaya Xiaoming akan mengikutimu selamanya. Sesaat kemudian, Azure Demon akhirnya mendengus dingin dengan keras. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Awalnya, dia mengira bahwa dia akan mampu menangkap Xiaoyan, bahkan jika ada seseorang yang menjaganya karena dia telah memimpin 3 ahli Yang Mulia Asal. Tanpa diduga, kekuatan bertarung Xiaoyan sebenarnya menakutkan. Dia mengandalkan kultivasi leluhur asalnya untuk membunuh seorang ahli Yang Mulia Asal dengan paksa. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Melihat ke arah pegunungan tempat kabut beracun perlahan berkumpul, Azure Demon benar-benar menghilangkan pikiran untuk menyerang Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan lagi, memutar tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Melihat sosok Azure Demon pergi, Xiaoming menghela napas lega. Dia membubarkan palu batu di tangannya. Saat dia menoleh, wajah Xiaoyan tiba-tiba memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Api di depannya menghilang, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Xiaoyan, adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Xiao Xiu berubah drastis. Hanya ketika Xiaoyan mengangkat tangannya dan memberi isyarat, mereka bertiga turun dengan tegas. Di bawah perlindungan api surgawi, mereka berdiri dengan aman di puncak gunung di bawah. Setelah itu, mereka menelan beberapa pil obat dan perlahan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, Raja Utara berdiri tegak di antara langit dan bumi. Gumpalan petir perak bergerak maju mundur di perut sisik naganya, yang dipenuhi dengan cahaya ungu emas yang mengalir. Penampilannya juga mulai berubah secara aneh. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Setelah pil obat itu dimurnikan dan diserap ke dalam tubuh Xiaoyan, luka dari telapak tangan yang dideritanya dalam pertempuran besar sebelumnya berangsur-angsur pulih. Ketika dia membuka matanya, nyala api menyala melalui relung matanya yang dalam. Auranya akhirnya kembali ke puncaknya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat Xiaoyan telah terbangun dari kultivasinya, Xiao Xiu langsung bertanya dengan khawatir. Xiaoyan mengangguk pelan saat melihat ini. Ia berdiri dan menatap penghalang racun yang menyelimutinya. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan api surgawi yang ganas segera menyebar, membentuk terowongan di atas mereka bertiga. Setelah tinggal selama beberapa hari, sudah waktunya bagi mereka untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan bergegas melanjutkan perjalanan. Tepat saat mereka bertiga terangkat ke udara dan hendak bergerak, Raja Utara yang berdiri di kejauhan menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar tercengang. Raja Utara kembali ke sisi Xiaoyan setelah dipanggil. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan peningkatan kecepatan Raja Utara yang tiba-tiba. Ketika dia sekali lagi memfokuskan matanya, Raja Utara di depannya membuatnya merasa sangat terkejut. Apakah ini manusia naga? Bahkan Xiaoming dan Xiao Xiu yang berada di sampingnya menatap Raja Utara dengan penuh minat. Pada saat ini, sisik naga di tubuh Raja Utara lebih terang dan lebih padat daripada beberapa hari yang lalu. Selain sisik naga, ada juga beberapa simbol petir misterius di wajahnya yang sedingin es. Bahkan matanya yang dingin dipenuhi dengan petir. Hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang tanduk naga di kepalanya dan ekor naga yang tebal dan kuat di belakangnya. Bahkan ada energi petir yang melingkarinya. Saat dia mengayunkannya dengan lembut, energi petir yang ganas dengan mudah menembus kehampaan dengan suara ledakan samar. Sungguh boneka yang sangat ajaib. Tidak hanya mencapai level Yang Mulia Asal, tetapi juga berubah menjadi manusia naga legendaris. Bahkan dengan pengalaman Xiaoming, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat boneka ajaib di depan Xiaoyan. Sebagai tetua keempat klan Xiao, tentu saja
Ia memiliki banyak pengalaman di benua ini. Meski begitu, ia baru melihat manusia naga legendaris dengan matanya sendiri hari ini. Lagi pula, bahkan klan Xiao, salah satu kekuatan teratas di benua ini, tidak dapat dibandingkan dengan klan naga Void kuno yang sombong. Aku tidak menyangka Raja Utara akan menjadi yang mulia asal karena malapetaka ini. Mata Xiaoyan agak tertegun saat dia menatap Raja Utara di depannya. Rasa ingin tahu segera muncul di hatinya. Sambil berteriak, tubuh Raja Utara segera menghadap ke ruang kosong. Seketika, tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga terkepal erat. Orang bisa mendengar gelombang ledakan berderak. Banyak petir bertahan di sekitar pergelangan tangannya. Saat dia melemparkan pukulan ke depan, petir setinggi langit berubah menjadi banyak cincin besar yang menyebar, menghancurkan dan meruntuhkan ruang kosong di depannya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kegembiraan di wajah Xiaoyan semakin bertambah saat melihat pemandangan di depannya. Dengan jurus ini, Raja Utara saja bisa mengalahkan ahli yang mulia asal biasa. Ketika Xiaoyan berbalik, dia melihat ekspresi iri di wajah Xiao Xiu dan Xiao Ming. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan tersenyum canggung. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Xiu merasa iri dengan kekuatan Raja Utara. Siapapun yang berada di bawah level yang mulia asal akan tergoda oleh boneka ajaib seperti itu. Sedangkan Xiao Ming, dia tidak bisa menahan rasa malu ketika melihat boneka tak bernyawa dengan kekuatan yang mulia asal seperti dirinya. Setelah menyimpan boneka itu, mereka bertiga menenangkan emosi mereka dan bergegas menuju ke arah wilayah Pil. Dengan contoh kelompok Azure Demon yang mencegat mereka, kelompok Xiaoyan tentu saja jauh lebih berhati-hati selama perjalanan berikutnya. Pada periode waktu inilah Xiaoyan mengetahui bahwa Azure Demon adalah anggota sekte hantu. Dia juga memegang posisi tetua di dalam sekte hantu. Dapat dikatakan bahwa posisinya cukup tinggi. Bahkan Xiao Ming tidak menyangka bahwa sekte hantu benar-benar akan mengirim ahli seperti itu untuk menangkap Xiaoyan. Selain diam-diam merasa cemas di dalam hatinya, Xiao Ming tanpa sadar bertanya kepada Xiaoyan tentang beberapa alasannya. Xiaoyan tentu saja memberikan jawaban yang tidak berkomitmen. Bagaimanapun, giok dewa kuno Touse melibatkan terlalu banyak hal. Bahkan dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki giok dewa kuno Touse di benua Yonwu. Satu-satunya hal yang dapat dia bayangkan adalah bahwa itu mungkin terkait dengan level itu lagi. Kelompok Xiaoyan mengalami berbagai emosi yang rumit sepanjang perjalanan, tetapi mereka masih merasa damai. Sepanjang perjalanan, mereka telah meminjam formasi teleportasi dari berbagai kota besar untuk mempercepat perjalanan. Ketiganya juga semakin dekat dengan wilayah Pil Tower. Saat mereka semakin dekat, jumlah alkemis yang dilihat Xiaoyan di sepanjang jalan juga berangsur-angsur bertambah. Selain banyak yang terbaik di antara generasi muda, ada juga beberapa alkemis Grandmaster generasi tua yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Bahkan ada sejumlah faksi kuno yang telah tinggal di wilayah tengah untuk waktu yang lama. Tidak hanya ada yang mulia asal yang memimpin kelompok itu, tetapi ada juga seorang alkemis muda di antara mereka. Kemungkinan besar, dia tidak jauh lebih baik dari Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mendesah dalam hatinya saat melihat ini. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Ada banyak faksi yang biasanya tidak diketahui orang lain. Namun, begitu mereka menampakkan diri, mereka akan membuat orang terkejut. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhasil tiba di wilayah Pil Tower 2 bulan sebelum dimulainya pertemuan Pil. Karena perjalanan yang terburu-buru ini, kota Liuli, kilatan aneh tanpa sadar berkedip di mata Xiaoyan saat dia melihat kota megah yang membentang seperti pegunungan. Sepanjang perjalanan, ia sudah terbiasa melihat berbagai pemandangan kota yang spektakuler. Oleh karena itu, ketika ia melihat kota di tepi wilayah Pil ini, tentu saja tidak ada lagi keterkejutan di matanya seperti yang ia rasakan di masa lalu. Xiao Ming melirik sekilas ke arah kota kuno yang dibangun seperti kristal dan berbicara dengan santai. Ini hanyalah sebuah kota di pinggiran wilayah Pil. Ada juga formasi transportasi tingkat 8 di kota ini. Mari kita beristirahat di sini sebentar. Jika semuanya berjalan lancar, kita seharusnya dapat mencapai kota Pil sebelum malam. Xiao Ming kemudian memimpin jalan. Di belakangnya, Xiao Xiu dan Xiaoyan mengamati lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu. Dia tiba di depan gerbang kota.
Sekarang setelah mendekat, dia bisa dengan jelas merasakan aura kuno yang dipancarkan kota ini. Ini terutama terjadi ketika Xiaoyan menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyentuh dinding kristal. Aura yang kuat dan dahsyat menyebar darinya. Ini sebenarnya kekuatan spiritual. Alis Xiaoyan berkedut hebat. Lapisan kristal di permukaan dinding itu ternyata terbentuk oleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Mengompresi kekuatan spiritual seseorang dan menggabungkannya menjadi esensi adalah sesuatu yang Xiaoyan yakini dapat dilakukannya. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa dinding bata yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual seseorang dan menutupi seluruh kota di dalamnya, kemungkinan besar metode ini jauh dari sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang. Memang layak menjadi pusat berkumpulnya para alkemis di benua ini. Hanya Piltover yang mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk membangun pertahanan kota. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan merasa terdiam saat dia diam-diam memuji dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengikuti jejak Xiaoming dan melangkah ke kota yang megah itu. Setelah melewati gerbang kota, rombongan itu pertama kali dikejutkan oleh pemandangan ramai di depan mereka, bahkan sebelum mereka memasuki kota. Mungkin karena pertemuan besar alkemis sudah dekat, tetapi arus orang-orang di kota Liuli yang agak jauh dari pertemuan Pil sangat menakutkan. Saat ini, ada berbagai tiran di tempat ini. Tidak hanya ada pejabat yang bercampur dengan orang-orang jujur, tetapi beberapa hal langka dan aneh yang jarang terlihat di dunia luar juga telah menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta karun sejati di antara mereka. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah seseorang memiliki penglihatan yang cukup. Ketiganya perlahan-lahan berjalan di antara arus manusia di jalan. Karena Xiaoming berada di depan, area di sekitar kelompok Xiaoyan cukup luas. Mereka tidak harus berdesakan di antara kerumunan dengan susah payah seperti yang lain. Sepanjang jalan, Xiaoyan melihat ke kios-kios di kedua sisi, yang secara bertahap terisi dengan barang-barang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tertarik, dan ekspresi penuh harap muncul di wajahnya. Meskipun kios-kios ini tampak tidak populer, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada harta karun langka yang tersembunyi di dalamnya. Lagi pula, ada cukup banyak barang bagus yang diperolehnya dari kios-kios yang tidak mencolok seperti ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan bosan melihatnya meskipun jarang ada yang menarik perhatiannya. Pada akhirnya, kios-kios ini adalah kompetisi keberuntungan. Saat kerumunan itu menuju pusat kota, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah orang kuat di sekitar mereka semakin meningkat. Tidak seperti tempat lain, di perbatasan wilayah tengah, dan bahkan di bawah 3 klan besar, para ahli dari leluhur asal dapat dianggap sebagai landasan klan. Namun, kekuatan seperti itu hanyalah hal biasa di kota Liuli saat ini. Persepsi spiritual Xiaoyan bahkan merasakan bahwa setidaknya ada 3 aura dari kelas yang mulia asal di sekitar jalan tempat mereka berada saat ini. Piltover memang layak disebut sebagai faksi nomor 1 di benua ini. Pertemuan Pil di kota biasa dapat menarik begitu banyak yang mulia asal. Sulit untuk membayangkan berapa banyak kultivator dengan kekuatan seperti itu yang akan berkumpul di markas Piltover. Saat mereka melewati jalan itu, Xiaoyan dikejutkan oleh berbagai kekuatan besar di kota Liuli. Pandangannya menyapu kios-kios di sekitarnya satu persatu. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan harta karun yang istimewa. Xiaoyan tidak punya pilihan selain mempercepat langkahnya. Daripada membuang-buang waktu di kios-kios yang tidak berguna ini, lebih baik bergegas ke tujuan akhir perjalanan ini, yaitu kota Pil. Dia yakin bahwa mereka akan dapat melihat lebih banyak barang langka di sana. Namun, tepat saat dia bergerak cepat, sebuah kios yang agak tidak biasa tiba-tiba menarik perhatiannya. Hanya ada gulungan logam hitam pekat yang diletakkan di atas kios besar yang terbuat dari bata biru. Selain itu, tidak ada yang lain. Pemilik kios ini saat ini sedang duduk bersila dengan mata terpejam. Dia tampaknya tidak peduli dengan beberapa orang yang sedang memeriksa gulungan logam di depan kios. Aksi ini membuat banyak pejalan kaki di jalan saling menatap dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang yang mengenal mereka tersenyum mengejek. Mereka pun langsung menggelengkan kepala dan pergi. Orang tua itu terkenal di kota Liuli. Dia hanya membeli satu barang setiap hari sampai dia menjualnya. Baru setelah itu dia akan beralih ke barang lain. Entah mengapa,
Gulungan besi di atas panggung batu itu sudah ada di sana selama hampir sebulan. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang yang datang untuk menanyakannya, tetapi hasil akhirnya tidak memuaskan. Orang tua, beraninya kau meminta harga selangit untuk sebuah teknik jiwa dengan latar belakang yang tidak diketahui? Bukankah kau terlalu serakah? Pada saat ini, beberapa orang di depan kios memperlihatkan ekspresi tidak sabar di wajah mereka setelah memeriksa gulungan logam hitam di depan mereka. Pandangan menghina mereka tertuju pada lelaki tua itu dengan mata tertutup. Lelaki tua itu bersikap seolah-olah tidak mendengar kata-kata yang menghina itu. Ekspresi wajah beberapa orang berubah muram saat melihat sikap lelaki tua itu. Jelas, mereka cukup tertarik dengan gulungan logam ini. Namun, harga dan sikap penjual itu sungguh tidak dapat diterima. Orang tua itu tampak agak tidak sabar menghadapi ocehan tak berujung dari beberapa orang di depan kios. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bersuara mengancam yang mengandung tekanan spiritual tiba-tiba pergi. Pergi! Beberapa orang itu langsung linglung selama beberapa detik di bawah teriakan ini. Ekspresi mereka telah berubah drastis pada saat mereka pulih. Mereka segera mendengus dingin dan segera pergi. Setelah itu, Xiaoyan melangkah maju dengan penuh minat. Xiao Xiu mengerutkan kening ketika melihat tindakan Xiaoyan. Tatapannya yang waspada juga tertuju pada lelaki tua itu. Mata Xiaoming juga tertuju pada gulungan logam hitam itu saat melihatnya. Dia sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Orang tua, bolehkah aku melihat gulungan logam ini? Xiaoyan melangkah maju dan bertanya kepada lelaki tua itu dengan sopan sambil tersenyum. Lelaki tua itu mengabaikannya, dan Xiaoyan langsung merasa sedikit malu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual terkumpul dan perlahan mendekati gulungan logam di atas panggung batu. Ketika lelaki tua itu merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh Xiaoyan, sepasang mata tua yang tertutup rapat segera terbuka. Ekspresinya agak terkejut saat dia melihat Xiaoyan. Dia mengamatinya, tapi tidak dapat menemukan alkemis generasi muda yang sebanding dengan Xiaoyan dari ingatannya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Xiaoyan dituangkan ke dalam gulungan logam di depannya. Setelah beberapa saat terus-menerus dituangkan, memang ada teknik jiwa yang tersembunyi jauh di dalam gulungan logam ini. Namun, saat Xiaoyan mencoba menyelidikinya, dia merasakan ada lapisan pembatasan yang telah ditambahkan oleh kekuatan eksternal. Xiaoyan langsung mengerutkan kening saat merasakan ini. Kemungkinan besar, tidak ada orang yang akan melakukan hal bodoh seperti itu jika mereka menawar tanpa mengetahui tingkatan teknik jiwa ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya dengan kecewa setelah memastikan bahwa memang tidak ada hal lain di dalam gulungan logam ini. Seketika, dia mendesah pelan. Pada akhirnya, dia masih bersikap ingin tahu saat bertanya kepada lelaki tua itu. Senior, berapa harga yang ingin dibayar untuk gulungan logam ini? Mendengar ini, lelaki tua itu mengangkat kelopak matanya dan mengangguk sedikit. 2 resep pil kelas 7 bermutu tinggi. Xiaoyan langsung bingung ketika kata-kata ini diucapkan. Wajahnya langsung menunjukkan senyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, memang hanya ada satu teknik jiwa dalam gulungan logam ini. Jika kamu ingin menukarnya dengan harga seperti itu, harganya agak terlalu tinggi. Orang tua itu berkata, kupikir kau juga seorang alkemis kelas 7 yang bermartabat. Tapi ternyata kau orang yang biasa-biasa saja. Orang tua ini terlalu melebih-lebihkanmu. Ayo pergi. Lelaki tua itu mencibir. Nada suaranya penuh ejekan. Kata-kata ini membuat wajah Xiao Xiu menjadi gelap. Dia hendak melangkah maju untuk berdebat ketika Xiaoming tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Baru kemudian Xiaoming lalu mentransmisikan suara jiwa ke telinga Xiaoyan. Benda ini adalah gulungan logam batu jiwa. Setelah mendengar transmisi suara Xiaoming, wajah Xiaoyan yang tadinya menunjukkan ekspresi kecewa tiba-tiba menjadi tercengang. Sesaat kemudian, dia mengangguk tanpa suara. Matanya yang menatap gulungan logam di depannya berangsur-angsur menjadi berapi-api.